makasih banyak ya Kak udah mau meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya Mm-mm. boleh tanya mengenai latar belakang dari PT Aurora Konsultan Group itu seperti apa ya Kak? Oke, maksudnya ini aku jelasin soal latar belakang kantor aku sekarang ya, berarti. Ya. Oke deh, kalau gitu. Oke, untuk sekarang ini kebetulan aku adalah staff intern, lebih tepatnya staff rekrutmen intern di PT Aurora Konsultansi Group, nama ringnya. Jadi untuk Aurora Group sendiri itu merupakan salah satu perusahaan sourcing atau headhunter yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, di mana untuk perusahaan aku sendiri itu udah menerima klien dari banyak perusahaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terus untuk posisinya juga lumayan beragam ya, dari yang level junior sampai eksekutif staff. Tapi karena kebetulan aku juga anak baru ya, Hmm? dan emang masih intern juga, jadi untuk posisi yang aku sourcing sih sejauh ini lebih ke intern sama eh, apa ya middle middle level gitu ya, yang experience-nya tuh paling yang kayak 3 tahunan gitu. Oh iya iya iya. Ini kan Kak Dini kan bilang cakupannya bisa sampai luar negeri ya Kak? Mm-mm, betul. Itu di mana aja Kak? Untuk perusahaan aku sendiri karena kebetulan direkturnya itu adalah orang India gitu. Jadi untuk Oh perusahaan luar yang paling banyak itu sih lebih dari India ya, iya karena iya. kan dari apa lingkup pertemanan dari direkturnya juga. Hmm. Tapi kalau sepengetahuan aku sih untuk negara kayak Malaysia, Singapura itu juga ada gitu. Tapi mostly kalau luarnya itu lebih banyak untuk perusahaan yang eh, posisinya tuh masih ada cabangnya di India atau emang petinggi dari perusahaan itu ada yang handle-nya di India kayak gitu. Oh. Jadi udah sampai luas banget ya, Kak? Iya, kebetulan begitu. Oh, oke deh. Kita masuk ke sesi pertanyaan, Kak. Tantangan Kakak selama menjadi HR itu apa aja ya, Kak? Maksudnya kayak ada rintangan gitu atau gimana, Kak? Mm-mm. Oke, kalau rintangan pasti ada ya. Untuk Mm-mm. setiap posisi pasti ada rintangannya. Tapi kalau khusus untuk HR, berarti ini lebih ke rekruternya ya? Ya. Ya, oke. Kalau untuk rekruternya sendiri tentunya mencari kandidat yang tepat ya. Karena posisi kita sebagai rekruter itu kan bisa dibilang menghubungkan antara keinginan perusahaan atau klien kalau di kasus aku dengan apa sih istilahnya banyaknya kandidat yang ada nih. Dimana Mm-mm. kan kandidat itu beragam banget gitu. Sedangkan keseringan klien atau perusahaan atau atasan lah ya, itu kan punya spesifikasi terhadap kualifikasi tertentu gitu yang emang mereka maunya tuh itu gitu. Sedangkan Mm-mm. untuk mencari orang yang punya exact qualification tuh kan terkadang sulit ya. Mm-mm. Apalagi kalau untuk pengalaman aku pribadi sekarang sih mungkin karena aku mencarinya bukan yang entry level gitu atau fresh graduate, Mm-mm. itu juga bisa dibilang tantangan tersendiri ya. Karena kan kalau misalnya fresh graduate bisa dibilang lumayan banyak nih dan cukup mudah Ya. ditemukan gitu. Sedangkan Mm-mm. kalau untuk orang-orang yang berpengalaman tentunya itu eh, jumlahnya pun lebih sedikit kan dan kebanyakan juga udah bekerja gitu. Jadi Ya, ya. menurut aku itu tantangan utama sih. Terus mungkin tantangan terbesar kedua itu dari segi cost atau biaya yang dikeluarkan buat menggunakan platform pencariannya gitu. Seperti yang Oh. kita tahu kan platform mencari kandidat atau misalnya kandidat mencari kerja kan sebetulnya banyak banget ya. Tapi Mm-mm. kalau dari posisi aku sebagai rekruter nih, itu kan tentunya kalau mau menggunakan platform tertentu nggak bisa, aduh, aduh maaf ya ada gangguan sedikit. Nggak apa, Kak. Bukan nggak bisa sih, lebih kayak kalau mau mengoptimalisasikan lagi penggunaan platform tertentu itu kan lebih baik yang berbayar ya atau yang premium gitu. Iya. Sedangkan eh, kita sebagai rekruter juga harus menyesuaikan
menyesuaikan nih cost atau biaya yang disediakan sama perusahaan. Dan tentunya itu kan kadang menjadi permasalahan tersendiri ya. Mm-mm. Jadi menurut aku sih kalau permasalahan terbesarnya untuk sekarang yang aku rasakan pribadi dua itu sih. Oh, itu ya. Platform seperti LinkedIn misalnya, LinkedIn, Oh iya Jobstreet, iya iya. dan aplikasi lainnya gitu. Itu kan juga sekarang kalau untuk posisi, maksudnya rekruter untuk mencari kandidat itu kan Ada. pasti berbayar ya. Kalau Mm-mm. kandidat yang melamar kan tentu gratis gitu kan. Heeh. Tapi kan untuk misalnya dari perusahaan menggunakan jasa platform itu tentunya ada bayarannya. Bayar. Terus untuk semakin menurut aku sih kalau pengalaman pribadi setiap platform ada plus minusnya masing-masing ya. Tapi untuk platform yang lumayan sering digunakan gitu itu tuh biasanya cukup mahal gitu. Maksudnya costnya lumayan juga untuk eh, menggunakannya kayak gitu. Oke, oke. Kak, ini Mm-mm. menurut kakak itu seberapa penting sih peran soft skill negosiasi di Mm-mm. perusahaan? Jadi kayak apa yang harus kita kembangin gitu, Kak? Jadi seberapa penting gitu? Oke. Kalau terkait spesifik ke negosiasi, tentunya penting banget ya. Mm-mm. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya juga, menyambung dari jawaban aku sebelumnya, untuk posisi rekruter itu kan ibaratnya jembatan ya antara perusahaan atau klien sama kandidat gitu. Betul. Apalagi kalau realitanya di lapangan, kadang kita tuh nggak bisa juga mendapatkan kandidat yang 100% plek ketiplek sama kayak apa yang diminta perusahaan. Di satu sisi juga kandidat kan dia punya hak ya untuk meminta eh, bayaran atau benefit dari perusahaan yang mana terkadang perusahaan juga nggak mengasih gitu, nggak memberi plek ketiplek sama yang mereka mau gitu. Jadi kan otomatis disitulah peran si rekruter yang menjadi negosiasi antara perusahaan sama si kandidat itu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, penting banget sih. Malah bisa dibilang kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya seseorang mau berkarir sebagai rekruter atau talent acquisition atau posisi-posisi yang berkaitan dengan sourcing lah ya gitu, itu salah satu skill yang harus dimiliki sih emang negosiasi gitu. Kak, mau tanya juga, itu kalau misalnya mau jadi rekruter, Hmm. itu harus punya skill bawaan apa sih, Kak? Kan ini kan aku masih maba kan, Kak. Nah, aku tuh mau Mm-mm. menjerumus ke besoknya setelah lulus tuh mau jadi HR recruiter juga gitu. Terus itu harus Mm-mm. butuh apa aja gitu, Kak? Skill-skill apa aja gitu. Oke, kalau misalnya hard skill sih Mm-mm. eh, udah pasti yang berkaitan sama rekrutmen ya. Mm-mm. Otomatis apa namanya skill tentang sourcing, interview, terus juga di situ observasi juga bermain ya, karena kan penilaian itu nggak cuma dari komunikasi, tapi dari gerak-gerik, gestur tubuh dan segala macam itu juga bermain kayak gitu. Yang pasti kalau misalnya hard skill sih yang emang berkaitan langsung sama rekrutmen atau misalnya skill tentang penggunaan platform-platform itu juga penting. Tapi kalau untuk soft skill, yang pasti yang pertama tentu komunikasi ya, karena kan eh, namanya juga rekruter, ibaratnya kerjanya tuh menggunakan komunikasi juga kayak gitu. Hmm. Nah, terus juga yang negosiasi tadi itu juga penting Ya. banget. Itu sebenarnya masuk ke komunikasi sih ya. Mm-mm. Terus kalau soft skill lainnya mungkin lebih kayak ke problem solving sama decision making ya. Karena kan berkaitan juga sih sama negosiasi tadi. Kadang kan ada aja kendala-kendala di lapangan ya, yang Ya. mana nggak sesuai gitu istilahnya apa yang harusnya kita kerjain, tapi ternyata di lapangan realitanya beda. Itu kan tentu Mm-mm. kita harus bisa ya decision making sendiri gimana caranya kita tetap bisa gitu untuk nge-hire atau cari kandidat yang sesuai sama perusahaan mau dan si kandidatnya juga mau gitu untuk masuk Mm-mm. ke perusahaan. Mungkin itu sih kalau eh, secara umum ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Mungkin wawancaranya sudah cukup, Kak. Oke. Saya sangat senang dengan Kak Dini yang pembahasan
ini dengan baik dan Hmm. bisa aku pahamin gitu Kak bahasanya. Terus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus, semoga apa yang Kak Dini tadi sampaikan ke aku bisa aku kasihkan ke pengalaman-pengalaman aku ke depannya ya Kak. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Dini untuk waktu yang udah Kakak berikan malam ini. Makasih Sehat juga ya. selalu Kak Dini. Amin. Kamu juga semangat Beristirahat. kuliahnya ya. Terima kasih Kak.